Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai alat ukur berupa kumparan putar atau biasa yang disebut sebagai permanent magnet moving coil. Ya, sebuah alat ukur itu adalah suatu alat yang dapat dibuat untuk mendeteksi dan menampilkan suatu besaran elektris secara akurat dalam bentuk sebuah nominal yang dapat menunjukkan berapa pengukuran tersebut. Kemudian besaran yang dapat dibaca tersebut itu secara visual itu secara utamanya itu adalah berupa gerakan dari sebuah penunjuk skala atau rentetan cahaya tersusun membentuk grafik batang, atau juga berupa sebuah tampilan sederetan angka-angka numeris. Mekanisme penunjukan secara visual tersebut itu pada awalnya itu menggunakan prinsip mekanis, artinya yang menjadi latar belakang awal dalam penggunaan pengukuran alat ukur itu menggunakan prinsip mekanis, di mana ya prinsip alat ukur tersebut itu sebenarnya adalah untuk mengkonversikan dari bentuk energi listrik, ya berarti energi listrik yang diukur menjadi energi mekanik atau energi berat. Prinsip tersebut itulah yang dinamakan sebagai permanent magnet moving coil. Mengapa dinamakan permanent magnet? Karena menggunakan prinsip magnet permanen, kemudian terdapat kumparan yang akan bergerak. Nah, prinsip ini sebenarnya merupakan disebut juga sebagai the Arsonval movement, karena ini pertama kali digagas oleh Jacques Arsène de Arsonval yang menggunakan berkaitan dengan alat ukur ini, sehingga lebih sering dikenal sebagai dengan the Arsonval movement atau the Arsonval meter. PMMC itu adalah alat ukur yang bekerja atas dasar adanya sebuah kumparan listrik yang ditempatkan pada magnet yang berasal dari suatu medan magnet permanen. Sebagai contoh di sini, ini ada medan magnet permanen utara dan selatan. Ya, kemudian setelah itu di dalam antara magnet permanen ini nanti ditempatkan sebuah koil atau kumparan. Ya, di sini terdapat sebuah kumparan. Kemudian kumparan-kumparan tersebut nanti ujungnya itu dihubungkan dengan objek yang akan diukur, ya, sehingga nanti kumparan tersebut ini akan mengalami defleksi perputaran dikarenakan adanya arus yang mengalir pada ujung kumparan tersebut, dan poros dari kumparan itu nanti dihubungkan dengan sebuah jarum penunjuk, dan jarum penunjuk tersebut itu nanti yang akan menjadi representasi dari nilai yang diukur, nilainya berapa. Ya, ini alat ukur ini nanti bisa digunakan untuk alat AC maupun DC, berarti untuk arus AC maupun arus DC. Ini biasanya untuk alatnya biasanya berupa berbahan aluminium, tembaga atau aluminium halus dan berosilasi. Bagian-bagian dari PMMC, pertama itu adalah ada magnet permanen itu sendiri, berarti nanti pasti di sini itu akan terdapat magnet permanen. Kalau misalkan konstruksinya dari secara keseluruhan ini ada magnet permanen, atau misalkan dilihat dari yang gambar sini juga ada magnet permanen utara dan selatan. Yang kedua adalah kumparan atau wire coil, berarti yang menjadi penunjuk skala D bergerak itu nanti karena terdapat kumparan di sini. Lilitan kumparan, kemudian ada jarum itu sendiri yang nanti akan dikopel dengan porosnya dari sebuah kumparan. Yang kedua adalah terminal meter di sini. Nah, terminal meter ini adalah nanti akan dihubungkan dengan objek yang akan diukur, misalkan dihubungkan dengan
sumber tegangan ataupun dengan sumber arus. Kemudian ada spring, ini adalah pegas, dikarenakan ini nanti akan terjadi defleksi atau perubahan atau pergerakan atau movement dari jarum ya, agar dia bisa kembali ke posisi awal ke skala 0, maka nanti diberi sebuah coil di sini. Ada spring ya, maaf spring maksudnya. Ada sebuah pegas di sini sehingga nanti ketika sudah menunjukkan nominal tertentu dengan pegas tersebut fungsinya adalah satu untuk menghentikan dari pergerakan jarum dan juga fungsinya adalah untuk mengembalikan ke posisi awal. Yang terakhir adalah skala ya, berarti nanti representasi dari defleksi jarum ya dari pergerakan coil ini nanti menunjukkan berapa nilai objek yang diukur, misalkan adalah tegangan, arus, atau mungkin juga bisa nanti berupa resistansinya itu berapa. Prinsip kerjanya, berarti prinsip kerjanya tidak bisa dilepaskan dengan kaidah tangan kanan ya dari Lorentz, jadi dari gaya Lorentz. Berarti nanti menggunakan prinsip utama dari elektromagnetik, di mana jika terdapat sebuah kumparan ya, kemudian kumparan tersebut dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, berarti ini ada kumparan kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di satu sisi di sini karena terdapat magnet permanen, maka timbul flux B yang memotong kumparan ya. Oleh karena ada flux, ada medan magnet, kemudian ada arus yang mengalir dan juga ada penghantar, maka akan timbullah yang namanya gaya. Gaya itu disebut sebagai gaya Lorentz. Gaya tersebut nanti akan mengakibatkan kumparan itu akan berputar ya, karena berputar pada porosnya sehingga nanti juga jarum pada alat ukur tersebut juga akan mengalami penyimpangan atau defleksi, dan penyimpangan tersebut menunjukkan berapa nominal dari objek yang akan diukur. Nah, ini penjelasan tadi sebagaimana. Berarti kalau secara sederhana sebenarnya tidak jauh beda dengan prinsip kerja dari motor DC, cuma kalau motor DC dia akan berputar terus ya, dikarenakan pada coil ini terdapat spring atau pegas, maka yang seharusnya berputar terus maka nanti akan ditahan oleh spring tersebut atau pegas tersebut. Nah, ini penjelasan tadi springnya. Kemudian ini ada, saya ngambil video di YouTube ya, ini adalah linknya berkaitan dengan alat prinsip kerja sederhana. Ini saya ngambil galvanometer karena prinsip dari awalnya adalah menggunakan, nanti secara aplikasi menggunakan galvanometer untuk mengukur nominal-nominal yang sangat kecil sekali. Mohon maaf. Oke, saya pada tutorial sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jarum galvanometer akan menimbang tekanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Demikian sebaliknya, jarum galvanometer akan menimbang ke kiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Temukan jawabannya pada tutorial kali ini. Secara umum, di dalam galvanometer di sana terdapat massa permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, bekas spiral, dan skala. Untuk mempermudah operasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berubah garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan. Kita dapat menyebutnya sebagai B. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan hingga mencapai terminal negatif. ya, terminal positif itu nanti yang dihubungkan dengan objek yang kita ukur ya, misalkan adalah mengukur voltmeter atau ampermeter. Arus ini dapat diwakili oleh panah. Sebut saja sebagai B. Berdasarkan tutorial sebelumnya,
Kawat berarus listrik yang berada di sekitar medan magnet eksternal akan mengalami gaya Lorentz. Menggunakan gaya tangan kanan, pada kawat di sebelah kanan, arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Kedua kawat memiliki panjang yang sama dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki dasar gaya Lorentz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga masukkan saja dalam arah vertikal dimana ini sama dengan 0. Artinya, pembara tidak akan bergerak arah sama sekali. Meskipun demikian, garis silang pembara terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki nilai torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama. Sigma tau sama dengan minus F1 L1 minus F2 L2. Nilai sigma torsi ini tidak sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya, pembaran akan diputar searah dengan perputaran panas jam. Namun tunggu dulu, kenapa jarum dalam manometer berhenti di angka tertentu? Inilah peran dari bekas spiral. Perputaran dari pembaran menyebabkan penyimbangan posisi sudut dari bekas spiral. Menurut hukum Newton, bekas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah dan berlawanan. Pada nilai penyimbangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Yaitu ini ya prinsip dari alat ukur tadi yang disampaikan, sama biar lebih memahami saja makanya saya menggunakan animasi. Oke, selanjutnya adalah torsi. Tadi sudah dibahas ya, berarti torsi dalam alat ukur itu nanti akan ada dua. Pertama adalah torsi dari hasil kumparan, berarti pada saat dia ikut terjadi defleksi atau perputaran itu maka nanti ada simpangan. Karena terdapat simpangan maka kita dapat torsi, di mana torsi itu adalah T sama dengan B dikalikan A dikalikan I dikalikan N. Untuk nilai T itu adalah torsinya itu sendiri, B adalah kecepatan flux magnet Weber per meter persegi, kemudian I adalah arus yang mengalir, kemudian N adalah panjang penghantar, di mana A itu adalah luas penampang dari penghantar tersebut. Torsi yang kedua adalah torsi pegas. Tadi sudah sedikit disampaikan, di mana torsi gas itu adalah Ks dikalikan theta. Ks itu nanti konstanta pegas. Setiap pegas itu punya konstantanya berapa, satunya Newton meter per radian, dan theta adalah sudut defleksi atau perubahan sudut dari jarum itu berapa derajat. Nah, pada kondisi ideal itu nanti torsi yang dihasilkan dari kumparan itu sama dengan torsi yang dihasilkan dengan torsi pegas. Tadi disampaikan berkaitan dengan hukum Newton gitu. Artinya V aksi sama dengan V reaksi, hukum Newton kedua. Sehingga inilah yang menjadi dasar mengapa terdapat pegas pada alat ukur. Fungsinya adalah agar jarum yang menunjuk pada nominal tertentu itu nanti berhenti di nominal yang sebenarnya pada saat torsinya itu akan bernilai sama. Keunggulan. Nah, alat ukur berbasis kumparan putar itu merupakan alat ukur presisi dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dengan ketelitian alat ukur ini ditentukan oleh spesifikasi meter dasar dari PPMC. Karakteristik dari dasar dari tersebut adalah yang penting menentukan kelas ketelitiannya adalah pertama arus nominal meter, ini adalah dasar yang digunakan dalam mikroampere atau miliampere. Kemudian yang kedua adalah resistan, ini adalah resistan dalam meter yang merupakan resistan dari kumparan putar yang dinyatakan dalam satuan ohm. Nilai resistansinya berapa? Sebagai contoh untuk menganalisa, misalkan di sini ada koil kumparan putar terdiri dari 84 lilitan, N-nya 84, panjangnya 1,5 cm, lebar koilnya adalah 1 cm, dengan nilai resistansinya adalah 88 ohm. Dan jika kerapatan flux magnet B adalah 0,2 Tesla atau Weber per meter kuadrat, arus nominal yang diizinkan mengalir melalui kumparan putar itu adalah 0,5 miliampere, dan simpangan penuh jarum sebesar 100 derajat. Berarti simpangan jarum maksimalnya adalah 100 derajat. Nah, dari sini nanti bisa dianalisa dengan ukuran koil yang memiliki panjangan 1,5 cm dan lebar 1 cm, maka luas penampangnya, karena tadi untuk menghitung torsi itu adalah luas penampang, berarti tinggal nanti dikalikan saja ya, dikalikan 1,5 cm persegi atau 1,5 dikalikan 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2
meter persegi ini misalkan diubah dalam bentuk meter ya. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan kerapatan flux tadi adalah 0,2 Weber meter kuadrat atau Tesla, dan jumlah lilitan koil kumparan putar N adalah 100 lilitan, dengan batas maksimal arus yang mengalir pada koil adalah setengah miliampere, maka nilai torsinya adalah tinggal dikalikan B nya ya 0,2 dikalikan luas penampangnya 1,5 dikali 10⁻⁻², ini dibuat dalam bentuk meter, dikalikan 0,5 ampernya ya 0,5 miliampere, berarti 0,5 dikalikan 10⁻⁻³ dikali jumlah lilitannya adalah 100 lilitan, sehingga diperoleh torsinya adalah 1,5 kali 10⁻⁶ Newton meter. Nah, jadi ya jika kumparan itu dialiri arus sebesar setengah miliampere akan menerima torsi sebesar tadi. Nah, torsi sebesar ini akan membuat jarum itu berputar sepanjang 100 derajat. Berarti nominal setengah miliampere itu adalah nominal maksimal dari arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Ya, sehingga simpangan dari jarumnya juga akan maksimal 100 derajat. Inilah yang menjadi penentu ya, dikatakan di awal tadi kecenderungan dari alat ukur menggunakan metode ini adalah mempunyai presisi yang sangat tinggi ya, tergantung nanti dari nilai resistansi dan tegangan yang terdapat di dalam coil itu sendiri. Penerapan untuk PMMC pertama ampere meter ya, ini berarti kalau misalkan konsepnya ampere meter untuk mengukur ampere meter, kemudian adalah voltmeter untuk menghitung nilai voltmeter, dan yang ketiga adalah ohmmeter ya. Kalau untuk menghitung ohmmeter berarti nanti di dalam alat ukur tersebut itu sudah terdapat sumber tegangan DC ya. Kalau untuk yang ampere meter sama voltmeter itu kan tinggal ujung terminal dari alat ukur dihubungkan dengan rangkaiannya, nanti bisa diperoleh berapa nilai ampernya dan berapa nilai tegangannya, tergantung nanti kalau misalkan arus berarti harus ada rangkaian shuntnya tambahnya. Kalau ohmmeter dikarenakan ini adalah mengukur benda pasif, maka nanti secara prinsip itu diberikan di dalam alat ukur tersebut itu tegangan di sana, tegangan di DC, kemudian melalui tegangan DC itu nanti dihubungkan dengan nilai resistansi yang akan kita ukur, jumlah arus yang mengalir pada koil itu menunjukkan berapa nilai dari resistansi komponen tersebut. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf, sampai berjumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.